anggaran ini tidak mengganggu anggaran reguler di kementerian maupun lembaga masing-masing. Jadi Pak Kepala Satgas berkenan timnya dipercepat saja prosesnya, tentu ya tidak meninggalkan tata kelola yang baik, tentunya juga tidak aji mumpung, karena ada beberapa juga yang mohon izin pimpinan, beberapa daerah itu yang sudah mengajukan anggarannya yang itu tidak masuk akal. Nah, tetapi disitulah kami kemudian pemerintah membentuk Satgas untuk melakukan verifikasi dan memvalidasi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Saya kira itu saja supaya tidak ada kekhawatiran bagi kita semua. Tadi misalnya 500 miliar Kemenkes itu, kalau Pak Menteri Keuangan bisik-bisik di sebelah saya, loh kan memang sudah dianggarkan dan tidak menggunakan atau memotong anggaran reguler. Kira-kira itu saja ingin kami sampaikan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Kita sampai pada kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah. Di masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 18 Februari 2026. 1. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sumatera. 2. Dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah untuk dapat memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik yang masih di pengungsian maupun di hunian sementara dan hunian tetap dapat terpenuhi. 3. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera Pemerintah bersama dengan pemerintah daerah akan memaksimalkan percepatan pemulihan kepada beberapa daerah yang masih memerlukan atensi dapat selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. Saya melanjutkan kesimpulan nomor 4. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada 3 provinsi dan seluruh kabupaten kota dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana Sumatera dapat segera direalisasikan. Yang kelima, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap darurat akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah. Keenam, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak bencana Sumatera sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. 7. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung kebutuhan tambahan anggaran bencana sektor kesehatan sebesar 529 miliar 300 juta rupiah. 8. Terhadap data rumah rusak yang telah divalidasi oleh BPS, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk dapat segera menggunakannya sebagai dasar penyaluran bantuan. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk melanjutkan validasi data rumah rusak yang belum selesai. 9. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah untuk menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sementara, huntara, dan hunian tetap, huntap di wilayah bencana sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026. 10. Terhadap standarisasi genteng yang dipakai untuk huntap, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera pemerintah, Satgas pemerintah untuk melakukan beberapa kajian lebih komprehensif. 11. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong pemerintah untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang relaksasi penggunaan anggaran kementerian atau lembaga untuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 12. Terhadap bantuan diaspora Aceh di Malaysia kepada masyarakat Aceh terdampak, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung pemerintah untuk menyetujui dapat diterimanya bantuan tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hingga sampai ke lokasi bencana. 13. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sepakat untuk melakukan percepatan pembersihan lingkungan pemukiman secara serentak dengan melibatkan masyarakat dengan sistem pembayaran cash for work. Terima kasih. Saudara-saudara yang kami hormati, kita telah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi. Izin Ketua, mohon maaf. Bisa kesimpulan nomor 6 tadi Ketua sepertinya ada salah redaksi. Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendukung percepatan pencairan anggaran kesehatan untuk renovasi 8.747 rumah tenaga kesehatan terdampak bencana Sumatera sebelum Hari Raya. Menurut saya ini tadi kesepakatan kita ini tidak masuk anggaran kesehatan, tapi mungkin ini anggaran di BNPB. Jadi mungkin ini lebih tepatnya adalah mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan begitu. Izin juga Ketua, poin 5. Esti Wijayati. Poin 5. Di dalam poin 5 ini, dari kalimat yang dituliskan, hanya akan ada anggaran tambahan untuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara semua komisi tadi menyampaikan, termasuk Komisi 8 soal bansos, kemudian juga pendidikan Komisi 10. Kami menyampaikan bahwa tidak mungkin kita menggunakan anggaran yang sudah ada kemudian direlaksasi. Jadi yang kita tadi sepakati adalah anggaran masing-masing kementerian jika memang itu untuk penanganan bencana dilakukan penambahan anggaran di dalam APBN. Ibu, tadi kita sudah sama-sama sepakat, Menteri Keuangan juga oke, bahwa kementerian-kementerian akan dapat ABT dan silakan mengajukan. Nah, kemudian itu kan yang biasa
dilakukan dengan mekanisme ada ABT. Namun untuk tanggap darurat itu dialokasikan khusus selain itu, makanya dimasukkan ke kesimpulan. Oke? Sudah? Oke, tolong yang poin 5.6 dibacain. Dimasukkan nggak Pak itu untuk ABT itu Ya, kemungkinan? kan kalau ABT kan mekanisme biasa, selalu ada. Tadi kan sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan, silakan dimasukkan. Izin Pak Ketua, sumber pendananya bukan dari BNPB tadi, tapi dari program yang Satgas itu, program Satgas Bencana masuk ke situ. Kami sudah terima usulannya, tapi masih Yang tanggap darurat kan? Jadi enggak, iya Pak. Poin 6 kan? Iya Pak, poin 6 Pak. Jadi bukan dari BNPB, itu lain lagi Pak. Tanggap darurat khusus sendiri, bukan BNPB Pak. Yang nomor 6 Pak. Yang 526 triliun Kak. 529 miliar kan? Tadi kan ini kan. Bukan Pak, kalau yang 500,7. 4,7 tadi Pak Menteri, yang saya bilang dialokasikan khusus, yang tadi Pak Mensesnek tanggung jawab. Oke. Untuk nakes Pak, yang 5 sekian tadi kan untuk puskesmas dan rumah sakit, tapi kalau ini untuk rumah nakes saja. Oke. Iya, mohon izin. Ya, jadi betul Pak, yang nomor 6 ini tadi kan yang disampaikan ada 2 oleh Menkes. Satu yang percepatan untuk renovasi nakes, itu sebenarnya uangnya ada di BNPB, yang 4,7 triliun itu sudah ada. Tapi kalau yang kedua diajukan lagi, yang 529 itu untuk fasilitas kesehatan, beda. Yang nomor 6 ini spesifik untuk nakes, itu uangnya sudah ada. Sudah dari BNPB. Cuma minta dipercepat untuk nakesnya diprioritaskan gitu. Mohon izin satu lagi, yang nomor 9 Bapak. Nomor 9. Nomor 9 itu untuk... Jadi sebentar, yang 5 dan 6 udah oke ya? Oke, nomor 9. Siap. Nomor 9 itu Huntara Pak. Sebelum Hari Raya. Kalau Huntap diselesaikan sebelum Hari Raya, kami kira belum ya. Huntara. Oke, nomor 9. Oke. Baik. Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, sebelum rapat ditutup, perkenankan kami mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Rapat koordinasi hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita simak bersama pembacaan kesimpulan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera yang digelar oleh DPR RI bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam 13 poin kesimpulan ada beberapa hal yang disampaikan atau disepakati, diantaranya adalah untuk menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Terutama dalam memasuki bulan suci Ramadan ini dipastikan kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian Satgas DPR dan Satgas dari pemerintah juga sepakat untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana dengan target akan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.